Halo anak-anak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru pada tema 2 subtema kedua materi IPA tentang perubahan energi. Anak-anak masih ingat ya materi pada subtema ke-1 yang mengulas tentang energi juga ya. Pada bahasan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang manfaat dari energi-energi yang ada di alam kita terutama. Nah, di tema 2 subtema yang kedua ini, kita mempelajari tentang perubahan energi. Nah, energi sendiri itu sejatinya tidak dapat diciptakan atau dihilangkan ya oleh manusia sendiri. Energi tidak bisa dihilangkan, tetapi dapat dirubah menjadi bentuk energi yang lainnya. Perubahan energi itu seperti apa? Contohnya nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan macam-macam energi yang ada ya. Di situ kalian bisa melihat ada energi listrik, pegas, panas, energi kimia, kemudian ada cahaya, kinetik, bunyi, dan juga energi potensial. Nah, contohnya bisa kalian lihat dalam peralatan yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, itu yang pertama ada energi listrik menjadi energi panas. Berarti energi listrik itu dirubah menjadi energi panas. Nah, misalnya terjadi pada alat apa? Ada kompor gas, ada solder, ada setrika, dan sebagainya. Bagaimana kalau energi listrik diubah menjadi energi gerak misalnya? Nah, itu bisa kalian lihat pada sepeda motor, kemudian kipas angin ya, dan sebagainya. Ada juga contoh di situ energi kimia menjadi energi panas, energi gerak menjadi energi bunyi. Kita akan membahas contoh tentang perubahan bentuk energi. Di situ Bu Guru sudah menampilkan ada 6 contohnya ya. Misalkan energi kimia menjadi listrik, di situ dapat terlihat pada batu baterai. Nah, batu baterai itu dari energi kimia dirubah menjadi energi listrik. Ada listrik menjadi gerak, energi listrik menjadi kalor. Kalor itu sebenarnya panas ya. Jadi nama lain dari kalor adalah panas. Kemudian nanti kalian bisa baca di situ ada 6 yang sudah Bu Guru tampilkan. Kemudian beralih pada gambar selanjutnya ada 5 kegiatan ya. 5 kegiatan itu misalnya nomor 1 ada anak yang sedang menerbangkan layang-layang di pantai. Nah, sumber energi apa sih yang digunakan? Ya, menerbangkan layang-layang itu menggunakan energi angin. Terus perubahannya seperti apa, Bu? Nah, perubahannya di sini adalah energi angin menjadi energi kinetik. Energi kinetik nama lainnya adalah energi gerak ya. Nanti kalian bisa pelajari nomor 2 itu gambarnya apa, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang giliran anak-anak untuk mengerjakan tugas yang ada di slide ini ya. Di situ Bu Guru sudah menampilkan ada 6 gambar, contoh gambar perubahan energi listrik menjadi energi yang lain seperti apa. Nah, itu kalian lihat nomor 1 contohnya ya. Jadi berdasarkan gambar itu nanti ditulis perubahan energinya ya. Nomor 1 misalnya itu adalah gambar telepon. Nah, gambar telepon itu adalah energi listrik ya. Energi listrik itu dirubah menjadi energi bunyi. Nah, nanti gambar nomor 2 bisa dimulai dari kipas angin dan senter atau dari jam tangan. Nanti terserah kalian, yang penting itu ada 6 gambar ya. Nomor 1-nya sudah Bu Guru jadikan contoh. Jadi nanti kalian bisa menuliskan di kertas folio. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa selain minyak bumi, energi yang paling banyak digunakan saat ini adalah energi listrik ya. Nah, maka di sini Bu Guru akan memberikan cara aman memanfaatkan energi listrik ya. Energi listrik di sini kalian lihat ada keamanan listrik bagi anak misalkan. Nah, di sini Bu Guru menampilkan gambar ada beberapa anak yang bermain layang-layang. Nah, ya, di situ kalian lihat jangan bermain layang-layang bila di situ ada jaringan listrik atau kabel listrik, apalagi sampai tersangkut ya. Karena jika tersentuh benangnya itu akan teraliri oleh listrik dan itu sangat membahayakan. Kemudian, keamanan listrik bagi anak di dalam rumah misalkan. Di situ sudah ada 4 ya keamanannya. Yang pertama itu jangan pernah memasukkan jari ya atau mainan atau benda apapun di dalam stop kontaknya itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, jangan meletakkan air minum ya atas peralatan elektronik. Misalkan di atas
kompor atau kompor listrik maksudnya ya, atau di atas dekat setrika atau di dekat aliran listrik seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah mencabut peralatan listrik dengan menarik kabelnya, tetapi harus ditarik di bagian stekernya itu ya. Nah, berikut yang terakhir adalah jauhi tempat dengan tanda tegangan listrik. Jadi kalau anak-anak menemukan tanda seperti itu, kalian tidak boleh mendekat ya. Ingat ya, sekali lagi, saat ada aliran listrik, anak-anak tangannya harus dalam kondisi kering ya saat memegang kabel. Jadi tidak boleh masih basah kalian memegang kabel, itu akan tersengat listrik dan itu sangat berbahaya. Kemudian mencabut stop kontak atau mematikan aliran listrik saat kalian akan meninggalkan rumah. Bu Guru ingatkan kembali bahwa peningkatan pemakaian listrik itu ya dari tahun ke tahun, dari hari per hari itu semakin tinggi. Jadi sebaiknya kita harus menghemat energi listrik. Kenapa? Agar biaya yang kita keluarkan juga akan sedikit. Nah, bagaimana caranya? Pertama, matikan lampu atau alat elektronik apapun yang ada di rumah saat kalian tidak menggunakan. Kemudian, menyambungkan listrik PLN sesuai dengan kebutuhan. Kalau di rumah kalian misalkan kok butuhnya hanya 900 watt, ya silahkan pasang yang alirannya 900 watt. Berikutnya, efisienkan pemakaian benda elektronik rumah tangga. Kalau tidak perlu ya tidak usah digunakan. Jadi seperlunya saja. Kemudian, jika kalian mempunyai AC misalkan ya, yang punya AC, nah itu bisa diatur hingga 25 derajat Celcius saja. Atau yang mempunyai kipas angin, misalkan kalau tidak punya AC ya, kipas angin itu juga digunakan saat kalian gerah saja atau panas, merasa kepanasan ya. Selain bahaya sengatan listrik, ternyata listrik juga mempunyai bahaya yang lain, yaitu kebakaran. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan tips aman memanfaatkan listrik berikutnya ya. Misalkan kalian terjadi kebakaran di rumah atau dimanapun, yang pertama kalian lakukan adalah matikan aliran listriknya terlebih dahulu. Kemudian jika kalian mempunyai tanda bahaya, ataupun di pabrik atau di sekolah atau dimanapun tempatnya yang waktu itu kalian berada misalkan, itu kalian bisa membunyikan alarm atau tanda bahaya lain, bisa menggunakan kentongan atau apapun yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menghubungi pemadam kebakaran di nomor 112 atau di PLN dengan nomor 123. Yang berikutnya, padamkan kebakaran menggunakan dry chemical atau CO2 ya. Nah, itu biasanya tabung CO2 itu berwarna merah atau berwarna yang lain itu ya, yang biasanya kalian lihat di kantor-kantor atau dimanapun. Atau jika kalian misalkan kompornya terbakar, nah kalian bisa mencari handuk, kemudian diberikan air atau dimasukkan ke dalam bak air, baru nanti ditutupkan ke dalam kompor yang sudah terbakar itu juga bisa dilakukan, atau menggunakan karung goni ya. Berikutnya, yang kelima adalah jika kebakaran tidak dapat dikendalikan, evakuasi atau selamatkan keluarga kalian atau orang-orang yang terkena kebakaran tersebut. Bu Guru harapkan di sini kalian memahami apa yang Bu Guru sampaikan baru saja ya. Silahkan kalian nanti pelajari selengkapnya di buku modul ataupun di buku paket kalian. Silahkan kalian baca-baca, dipelajari, boleh googling juga ya. Nah, sekian Bu Guru akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.